Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum kita mengubah diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berjumpa lagi di video aku. Alhamdulillah kemarin aku 2 hari kurang enak badan teman-teman, jadi aku nggak upload video. Alhamdulillah ala kulli hal hari ini aku udah agak enakan, jadi insyaallah aku bisa upload video. Di tema kali ini teman-teman, apa ya, aku mau sharing sama kalian tentang motivasi hijrah aku. Apa yang membuat aku sangat termotivasi gitu mengejar hijrahnya aku ini gitu, mengejar keistiqomahan hijrah aku ini gitu teman-teman. Yap, jadi awalnya itu aku berpikir kayak yang aku tuh hidup kok kayaknya biasa-biasa aja gitu ya teman-teman, yang kayak yang berjalan aja gitu, kayak nggak ada sesuatu yang apa ya, aduh maaf ada teman-teman, sesuatu yang kayak gimana ya teman-teman, kayak yang kurang gitu, kayak hambar gitu perjalanan hidup aku ini gitu teman-teman. Kayak yang ya sholat sih sholat gitu ya, baca Quran sih baca Quran, tapi ya udahlah gitu kan, sekedarnya aja, seala kadarnya. Tapi sebenarnya tuh kayak yang harusnya nggak kayak gitu kan, sampai aku menemukan sebuah ayat yang Allah ciptakan jin dan manusia untuk taat dan beribadah kepada Allah gitu kan. Oh, berarti Allah ini ciptakan kita untuk beribadah kepada Allah gitu kan. Jadi tujuan hidup kita tuh untuk beribadah kepada Allah gitu kan. Satu, tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah, dan kedua, tujuan hidup kita adalah surga. Karena kan emang kita pada akhirnya akan kembali kepada Allah, dan kita akan memilih dua gitu, mau ke surga atau mau ke neraka gitu kan teman-teman. Jadi saat-saat di dunia inilah kita tuh jangan jangan sampai melalaikan waktu-waktu yang diberikan Allah, dengan kesempatan yang diberikan Allah untuk kita dengan percuma-cuma gitu, dengan yang kayak yang disia-siain gitu loh. Jadi apa yang harus aku lakukan, yaitu adalah sebuah perubahan yang kita sekarang sebut itu hijrah gitu kan teman-teman. Yang aku bilang berusaha untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya gitu. Karena Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum kita mengubah diri kita sendiri gitu kan. Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum kita mengubah diri kita sendiri. Dan janji Allah itu pasti untuk orang-orang yang beriman gitu. Apa janji Allah untuk orang-orang beriman? Janji Allah untuk orang-orang beriman adalah segala kemudahan, segala segala sesuatu yang kita inginkan, insya Allah Allah akan kabulkan gitu kan. Kalau misalkan Allah nggak kabulkan pada saat itu, mungkin Allah undur, atau juga mungkin Allah ganti dengan yang jauh lebih baik kayak gitu teman-teman. Kayak menurut Allah tuh orang beriman tuh bisa aja mendapatkan seluruh dunia dan seisinya ini gitu kan. Tapi untuk apa gitu kita kejar? Karena kita kan akan kembali ke akhirat gitu kan. Dan di dunia ini kita tuh cuma sebentar banget teman-teman. Jadi kalau misalnya kita nyanyain waktu yang sebentar cuman buat kita sia-siain aja, kayaknya sayang banget kan teman-teman, kayak rugi banget gitu loh. Terus aku selalu berpikir kayak gini, kayak Allah tuh memberikan segala kenikmatannya yang banyak buat kita, tapi kita tuh kayak yang entah kita tuh kurang bersyukur, atau kita ini bodoh, apa telat berpikir, gimana ya teman-teman. Maksudnya kayak gini loh, contoh satu kenikmatan aja. Kalau misalnya Allah ngambil kita tidak bisa bernafas gitu, kayak sesak napas, atau kayak yang
sakit asma atau apa gitu kan susah bernapas ya teman-teman. Nah, padahal selama ini tuh Allah kasih oksigen kita tuh secara gratis gitu kan. Udara yang seger tuh secara gratis, oksigen secara gratis, bisa bernafas secara gratis. Tapi kayak yang kita tuh nggak bersyukur banget gitu loh. Udah dikasih segitu gratis, tapi kita kayak yang lalai banget, nggak bener-bener nggak bersyukur, kayak apa ya? Kayak melupakan nikmat yang Allah berikan gitu teman-teman. Kayak gini loh, kalau kita udah di rumah sakit gitu, kita barulah menyadari bahwa Allah tuh maha maha kuasa banget gitu atas segala kenikmatannya gitu teman-teman. Kalau kita udah di rumah sakit, kita sesak napas aja nih, kita butuh obatnya mahal, kita butuh rawat inap mahal, kita butuh selang oksigen itu mahal teman-teman. Tapi selama ini Allah tuh kasih kita secara gratis gitu. Kayak yang apa ya, aku nggak mau diambil satu kenikmatan yang udah Allah berikan kepada aku mau jaga kenikmatan itu teman-teman. Kayak kita diberikan kedua mata yang sempurna, bisa melihat, hidung untuk mencium, ya kan, 5 panca indera lah ya kan, tangan, kaki, mulut untuk merasakan, untuk berbicara, telinga secara berfungsi secara normal dan sempurna gitu loh. Tapi kalau kita kayak yang apa ya, kayak yang nggak bersyukur gitu, apa lalai, apa bodoh, apa gimana sih gitu, aku gitu ya, aku ngomongin aku loh ya. Jadi kayak yang ya Allah gitu, aku takut diambil gitu kan. Karena kalau misalnya kita udah di rumah sakit nih, terus misalnya kecelakaan gitu ya, kaki kita harus amputasi satu gitu kan, kita kayak yang nangis, kayak yang sedih, kayak yang dunia ini mau berakhir gitu kan, gara-gara udah nggak punya kaki sebelah. Tapi kemana gitu kemarin waktu kita kakinya masih sempurna gitu kan, waktu kaki kita masih sempurna kemarin, apakah kita itu melangkah ke masjid untuk beribadah tepat waktu? Apakah kita waktu kaki kita masih sempurna itu kita datang ke majelis-majelis ilmu untuk menuntut ilmu gitu kan, untuk apa namanya, mencari ilmu, untuk belajar gitu. Sedangkan menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim gitu kan. Menuntut ilmu itu nggak setahun 2 tahun, tapi seumur hidup gitu kan. Karena tanpa ilmu yang benar gitu, kita nggak bakalan bisa menjalani kehidupan ini dengan benar gitu kan. Dan semuanya itu sebenarnya sudah diberi petunjuk sama Allah di Al-Quran gitu kan. Al-Quran itu satu-satunya pedoman hidup kita, petunjuk hidup kita, arahnya itu mau kemana, apa yang harus kita lakukan dan apa yang nggak boleh kita lakukan, kan kayak gitu teman-teman. Tapi yang selama ini kita apa ya, yang aku rasain gitu, kayaknya kayak aku nih apa ya, kok kayak hambar-hambar aja gitu, nggak ada yang spesial gitu dalam hidup ini gitu. Tapi alhamdulillah wasyukurillah qadarullah, alhamdulillah setelah aku mengenal kajian sunnah ini sedikit demi sedikit gitu teman-teman, kita buka gitu pikiran kita, terbuka hati kita untuk lebih paham lagi gitu tentang kehidupan ini, tentang motivasi kita untuk ke surga gitu kan, untuk menjalani hidup lebih baik gitu, untuk merubah hidup kita gitu lebih baik lagi kayak gitu teman-teman. Ya, setelah aku pikir-pikir gitu kan, dari semua kenikmatan itu, kalau misalnya Allah ambil dari aku kayak gimana kayak gitu. Jadi itulah apa namanya, memotivasi Allah terlebih lagi. Janji-janji Allah itu kan pasti teman-teman, janji Allah itu pasti bagi orang yang beriman kan. Di situ janji Allah itu pasti bagi orang yang beriman. Nah, apakah aku ini sudah beriman gitu kan teman-teman? Jangan cuman ya aku beriman kepada Allah, tapi aku nggak menjalankan perintahnya, tidak menjauhi larangannya. Apakah itu aku beriman? Apakah aku termasuk orang beriman yang seperti itu kan, kayak gitu teman-teman. Jadi hijrahlah aku itu untuk merubah segala sesuatu yang tadinya aku tidak baik, sekarang aku berusaha untuk menjadi lebih baik kayak gitu teman-teman.
dan motivasi hijrah aku yang lainnya. Kayak misalkan aku nggak mau nyanyain waktu gitu yang Allah berikan sama aku nggak mau nyanyain semua kenikmatan yang Allah udah berikan ke aku untuk aku menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya, dan lebih banyak lagi untuk menuntut ilmu gitu kan teman-teman. Kayak contohnya aja kayak gini teman-teman, satu contoh aja nih ya, satu contoh aja. Kayak misalnya kita selalu bilang kalau misalkan eh, kerjakan aja yang wajib gitu kan, yang sunnah itu nggak dikerjakan nggak kenapa-napa gitu kan, kayak gitu, nggak berdosa gitu kan. Kerjain yang wajib, yang sunnah nggak berdosa kalau nggak dikerjakan, kayak gitu. Terus aku mikirnya kayak gini, kalau aku sih, kalau kita nggak kajian sunnah gitu teman-teman, kita nggak akan tahu nih, kita nggak akan pernah dengar kata-kata ini. Jadi kita ngerjain yang wajib deh, terus yang sunnah nggak kita kerjain, itu rugi teman-teman, rugi. Emang kita nggak kenapa-napa, nggak dapat dosa, cuman kita rugi banyak gitu kan. Soalnya kenapa rugi? Karena misalnya kita sholat 5 waktu, misalnya kita sholat zuhur aja nih, sholat zuhur 4 rakaat. Nah, sholat zuhur 4 rakaat ini kita tuh belum tentu keterima semua sholat zuhur 4 rakaatnya teman-teman. Bolong kan, pasti ada yang kita nggak khusyuk, ada yang salah rakaat, ada yang bacaannya salah, atau banyak salahnya gitulah, nggak terlalu khusyuk gitu kan teman-teman. Nah, kita tutupin dengan qobliyah dan ba'diyah gitu teman-teman. Jadi insya Allah dengan qobliyah dan ba'diyah bisa ketutup ibadah wajib yang kita kira-kira dalam 4 rakaat ini kita ada yang nggak khusyuk berapa nih, 2 atau 1 gitu kan, bisa ketutup sama ibadah sunnah yang kita kerjain sebelumnya gitu dan sesudahnya, kayak qobliyah dan ba'diyah kayak gitu teman-teman. Ya jadi kayak gitu, termasuk motivasi hijrah aku mengejar janji Allah itu pasti yang paling utama adalah mendapatkan surga gitu, karena surga itu berat banget teman-teman. Kita tuh harus surga itu dikelilingi oleh keinginan kita, yang hawa nafsu kita yang yang sulit gitu, dikelilingin oleh yang sulit-sulit. Jadi kita banyak rintangannya gitu untuk menuju surga, sedangkan di dunia ini kita hanya sebentar gitu. Dan janji Allah memberikan surga kepada orang yang beriman dan kepada orang yang banyak pahalanya, yang baik, yang lebih baik gitu kan. Itu pasti, makanya aku mengejar surga, makanya itulah salah satu motivasi hijrah aku. Ya insya Allah segitu aja dulu teman-teman, nanti lain waktu kita lanjutin lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.